Ngobrol penuh inspirasi. Oke, halo, selamat siang Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali lagi di Ngopi Podcast atau Ngobrol Penuh Inspirasi bersama aku Tania dari Center of Management IPB dan rekan Aku Isma dari Future Star IPB. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengulik topik yang pastinya seru dan inspiratif banget nih. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang bisnis peternakan go internasional. Why not? Nah, pastinya topiknya seru banget ya. Seperti nama podcast kita nih, yaitu ngobrol penuh inspirasi. Pastinya kita juga udah nyiapin narasumber yang inspiratif banget nih tentunya. Kira-kira siapa ya orangnya, teman-teman? Boleh nih dari Isma di-spill biar Sobat Ngulik gak pada penasaran. Jadi nih Tania dan Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dan gak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan owner dari PT Agro Apis Palasio. Kita sambut Bapak Tekan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap sharing bareng kita dan Sobat Ngulik semua? Oke, halo, insya Allah sudah siap. Oke, karena Bapak Tekad sudah bilang sudah siap, langsung saja kita berbincang-bincang lebih jauh bersama Bapak Tekad. Mungkin yang pertama Bapak boleh diceritakan tentang profil, educational background, dan personal life dari Bapak sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Tekad. Nama lengkapnya Tekad Urip Pambudi Sujarnoko, tapi biasanya dipanggil Tekad. Untuk saat ini saya salah satu owner dari PT Agro Apis Palasio. Sebelumnya PT Agro Apis Palasio ini bergerak di bidang peternakan, terutama domba, pakan, terus eh, sosiopreneur tentang breeding, lalu juga bergerak dalam bidang pengolahan limbah non B3, terutama untuk pakan dan untuk pupuk. Untuk saat ini saya sendiri menempuh jenjang pendidikan S1, S2, S3 di IPB di Fakultas Peternakan, jurusan Ilmu Nutrisi Teknologi Pakan. Jadi istilahnya IPB itu udah kayak rumah kedua bagi saya. Untuk usaha peternakan sendiri, memang dari kecil saya sudah suka dengan peternakan. Dari SMP sudah terbiasa memelihara kambing. Terus mulai usaha itu mulai dari serius usaha itu 2010 waktu masih kuliah, waktu semester 5. Jadi secara singkat itu, dan saat ini saya melepaskan jabatan saya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama di PT Agrobis Palasio setelah diterima menjadi dosen di vokasi IPB. Jadi karena itu memang cita-cita saya dari awal ingin berbagi kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja profil saya. Oke, ternyata keren banget ya. Pak Tekad ini kayaknya udah IPB banget nih dari S1, S2, dan S3-nya ngambil peternakan IPB. Dan katanya dari kecil juga udah minat banget ya Pak, udah passion banget di bidang peternakan. Jadi udah gak heran banget nih kayak perusahaannya udah bisa go internasional. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Selaku owner dari PT Agro Palasio, boleh diceritain sedikit gak Pak kayak awal mula berdirinya perusahaan ini? Gitu Pak. Oke, awal mula perusahaan ini berdiri itu sebenarnya sebelum menjadi nama perusahaan, kita itu bergabung awalnya 4 orang, 3 orang itu dari Magetan, karena asal kita dari Magetan. Jadi satu itu sebagai mentor dan pembimbing saya waktu itu namanya Mas Ardiansyah. Beliau pengusaha juga, punya produk namanya Healthy Sweet. Beliau lulusan TIN, Teknologi Industri Pertanian 41. Lalu saya punya teman juga namanya Raditya Teja, itu teman dari UNS. Nah itu membangun perusahaan bareng.
namanya Agroapis Malasio. Sebenarnya kita awalnya cuma memelihara ternak untuk kurban saja. Awalnya kita trader, jadi kita itu bukan peternak yang langsung besar itu enggak. Jadi kita trader mainnya jualan hanya waktu kurban. Waktu itu jarang orang yang jualan lewat Facebook. Kami jualan lewat Facebook. Jadi waktu itu mulai berkembangnya di tahun 2010 dengan menjual sekitar 20 ekor domba awalnya. Setelah itu di tahun 2011 kita berkembang, 2012 kita mulai memelihara ternak dengan menyewa bagi hasil sewa kandang di Carang Pulang waktu itu belakang kampus IPB. Lalu terus 2013, 2014 kami dapat hibah dari Kemenristek-Dikti karena waktu itu sekalian penelitian saya S2, saya membuat pakan komplit tanpa ngarit istilahnya. Jadi kita nggak pakai rumput, hijauannya diganti dengan yang lain, sehingga kita nggak perlu ngarit. Waktu itu kita bisa memelihara 250 ekor itu hanya satu orang, satu pekerja. Yang awalnya biasanya untuk satu orang itu ngarit untuk 25 ekor itu sudah luar biasa capeknya. Nah, dengan itu alhamdulillah kita bisa berkembang, lalu mendapatkan dana sekitar 350 juta dari dari Kemenristek-Dikti dan dibimbing oleh Inkubator Bisnis IPB. Jadi kita dulu dibimbing untuk berkembang, setelah itu mendapatkan pendanaan dari PWMP untuk wirausaha muda pertanian, waktu itu di tahun 2015. Jadi alhamdulillah makin lama makin berkembang dan kita punya teman juga yang ada di Saudi, sehingga dapat kenalan teman di Somalia dan Oman untuk ekspor bunggil sawit. Ceritanya seperti itu awalnya. Wah, keren banget ya, dari awal mulanya sampai menjadi perusahaan yang go internasional ini pasti, sangat luar biasa kinerja dari Bapak Tekad ini. Nah, Pak, seperti yang aku ketahui ya, Pak, kalau perusahaan ini kan bergerak di bidang peternakan rumanesia atau hewan pemomah biak. Nah, aku pengen tahu nih, alasan Bapak kenapa milih bidang ini dan inovasi apa sih yang Bapak lakukan dari seiring perkembangannya? Oke, alhamdulillah kalau kenapa saya fokus di ruminansia, terutama ruminansia kecil yaitu domba kambing, karena waktu itu yang pertama dari sisi saya sendiri orang desa dan tinggal di Magetan, jadi waktu itu ekonomi menengah ke bawah itu peliharaannya itu domba dan kambing. Kalau untuk orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, rata-rata peliharanya sapi atau ayam broiler atau ayam petelur. Sehingga waktu saat itu mulai awal kuliah di IPB saya sudah mengazamkan diri, istilahnya bertekad untuk fokus di pelajaran domba dan kambing. Awalnya saya ingin belajar tentang kambing perah sebenarnya, tapi ketika melihat harga kambing perah itu mahal dan kemungkinan warga di desa saya tidak bisa membeli, akhirnya saya fokus untuk belajar domba. Waktu itu awalnya saya belajar domba dan membuat pakan komplit dengan mengubah hijauannya. Awalnya harus ngarit, kita nggak ngarit. Jadi 100% pakan itu tanpa ngarit. Nah, dari situ kita jualan pakan juga, jualan keplasmaan juga. Jadi kita membuat sistem keplasmaan di mana peternak nanti mendapatkan domba-domba yang sudah sehat, membeli domba dari kita, lalu dombanya sudah kita seleksi, kita obati, kita cukur, saya itu pakan dari kita, nanti jual belinya secara timbangan. Dan penjualannya kebanyakan di daerah Jogja dan daerah Bogor. Karena di Magetan sendiri, daerah saya, itu kurang pembeli. Jadi sampai sekarang memang kita masih berhubungan kuat dengan teman-teman yang ada di Magetan. Jadi inovasinya seperti itu, lebih ke pakan, awalnya pakan, lalu sistem kerjasama dan sistem penjualan dengan online untuk saat ini. Oke, ternyata kayak Pak Tekad ini udah kalau bahasa manajemennya udah mengsegmentasi nih target pasarnya mau siapa aja. Ternyata udah milih kayak domba dan juga kambing dari semenjak kuliah malah ya Pak. Ya. Oke, keren banget ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana nih perusahaan Bapak melakukan manajemen sumber daya manusia atau mungkin mengatur stafnya, mengatur karyawannya, sehingga dapat menghasilkan produk yang terjamin kualitasnya? Nah, untuk pengaturan sumber daya manusianya, sebenarnya kami lebih banyak melakukan proses rekrutmen. Baru akhir-akhir ini kita melakukan proses open recruitment. Jadi rata-rata kita kenalan-kenalan atau teman-teman waktu SMA atau teman-teman di daerah atau teman dari IPB. Jadi kebanyakan kita sudah mengenal karakter dari karyawan kita masing-masing. Sebelumnya kalau kita banyak menggunakan proses mencontohkan dulu waktu masih awal-awal perusahaan, jadi kita mencontohkan ya kita sebagai owner ya ngaduk pakan, ngangkat domba, ngajarin proses memfoto dan lain sebagainya, sehingga kita punya namanya layar kedua. Layar kedua di sini seperti manajer-manajer yang punya kemampuan teknis mirip atau bahkan lebih baik daripada kita sebagai ownernya. Waktu itu kita modelnya seperti itu. Jadi kita mengajarkan kepada teman-teman, terus ada yang magang di tempat kita yang bagus, ya kita ambil untuk menjadi karyawan. Untuk prosesnya ya lebih banyak kita ke apa istilahnya persaudaraan. Jadi awal-awalnya kita lebih banyak saling membantu, walaupun gajinya mungkin kecil, tapi saling membantu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai profesional dengan maksudnya teman-teman yang memiliki pemahaman masalah manajemen manusia. Karena di awal-awal kita banyak apa namanya istilahnya bahasa Jawanya itu ewuh pekewuh atau nggak berani untuk mengingatkan kalau ada kesalahan. Tapi dengan adanya teman yang mampu memanage sumber daya manusia, sekarang kita sudah mulai punya kayak indeks nilainya berapa sih, KPI-nya orang ini berapa sih. Kalau dulu awalnya tidak ada, sehingga perusahaan mulai tahun 2000 sekitar 2015 sampai 2018 itu tidak berkembang sama sekali, stagnan. Baru setelah kita punya manajemen, orang yang bisa memanajemen manusia dan manajemen keuangan, akhirnya kita lambat laun makin lama makin bagus. Dan menurut saya penting banget adanya manajerial. Dulu awal-awal kita tidak berpikir manajemen itu penting, tapi ketika 3 tahun stagnan, akhirnya kita memasukkan orang yang paham manajemen, alhamdulillah perkembangannya semakin baik. Ya, betul sekali ya. Tadi kata Bapak Tekad bahwa manajerial itu sangat penting bagi perusahaan karena melihat nih kalau manajemen sumber daya manusia ini kalau berkualitas tentunya akan berpengaruh juga kepada perusahaan, berpengaruh juga kepada kinerja perusahaan agar lebih baik ya. Nah Pak, peluang apa yang Bapak lihat dari bisnis peternakan ini, terutama dalam naungan PT Agro Apis Palacio untuk berkembang menjadi bisnis yang go internasional? Maaf Pak, bisa diulangi karena tadi skip katanya. Oke, untuk peluang sendiri nih Bapak, peluang apa yang Bapak lihat dari bisnis peternakan ini, terutama dalam naungan PT Agro Apis Palacio untuk berkembang dan menjadi bisnis go internasional? Oke, untuk yang pertama bisnis bahan pakan, terutama dari sawit, apa itu namanya inti sawit. Sampai saat ini kita masih berhubungan juga dengan teman yang di Somalia dan di Oman untuk mengirim bungkil inti sawit. Dan rencana kita akan mengirim sekitar 2.500 ton per minggu bungkil inti sawit. Tapi ini masih dalam proses negosiasi. Selain itu, beberapa kali juga kita kedatangan teman dari Brunei Darussalam itu untuk mengirimkan karkas domba dan domba hidup ke Brunei. Jadi sebenarnya untuk bisnis domba ini masih banyak sekali kesempatan untuk kita melakukan proses eksportasi ternak. Kemarin itu ada yang pernah datang juga ke Magetan, itu dari Kuwait, dari Bahrain, dari Brunei, dari Malaysia juga ada untuk mencari ternak domba. Dan kami sendiri belum bisa mengirim karena memang dari sisi jumlah dan kemampuan kita tidak mampu. Jadi ini peluang yang sangat besar, mungkin teman-teman nanti banyak yang akan bergabung di bisnis domba, semoga kita bisa bergerak bersama-sama,
membuat harmoni, kita bisa ekspor domba. Domba lokal Indonesia itu punya harga yang cukup bagus di luar negeri. Oke. Oke, ternyata kayak kalau dilihat-lihat nih relasinya Pak Tekad kayaknya luas banget ya, dan kayaknya sering jalan-jalan ke luar negeri ya Pak kayaknya. Duh. Dan ternyata fun fact, harga domba di Indonesia itu kalau dijual ke luar negeri jadi lebih mahal ya Pak, dan lebih berbenefit. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, kayak struggles atau mungkin kayak hambatan-hambatan apa yang sering Bapak hadapi selama menjalankan bisnis ini, dan gimana sih cara Bapak untuk menghadapinya? Untuk yang pertama, yang awal-awal saya akan bercerita tentang awal karena yang paling berat itu 1 tahun pertama dan habis itu jadi 3 tahun. Yang setahun pertama itu orang itu tidak percaya dengan kita karena saya yakin kepercayaan itu adalah mata uang yang paling mahal. Kejujuran adalah mata uang yang paling mahal. Waktu itu semua orang itu hampir banyak yang tidak percaya dengan konsep makan tanpa ngarit, tidak percaya dengan konsep jual beli secara online dan lain sebagainya di Facebook dan sebagainya. Hal itu membuat kami itu ya harus membuat orang lain percaya. Yang pertama membuat orang percaya dengan cara berlaku jujur apa adanya, dan kita mungkin siap untuk di-reject dan lain sebagainya. Itu merupakan hal awal yang perlu dilakukan. Yang kedua, kerja keras. Di awal sendiri, saya dan teman-teman bertiga itu sampai pernah ngaduk pakan sendiri, buat nganter domba sendiri. Jadi kita lakukan semuanya itu jangan menyerah. Di awal itu jangan menyerah. Ketika pulang ke daerah, problem ya biasanya apa ya, cibiran dari tetangga itu luar biasa menyakitkan. Jadi ketika kita usaha pulang ke daerah masing-masing, ketika mendapatkan cibiran tetangga, jadikan cibiran itu pelecut semangat. Buktikan bahwa apa yang Anda lakukan itu benar dan mereka salah. Kalau Anda menyerah di awal, menyerah sebelum berhasil, Anda kalah. Jadi hidup itu cuma dua, pemenang dan pecundang. Jadi ketika teman-teman kembali ke daerah, lalu dihina, jadikan yang menghina itu pecundang. Jangan kalian jadi pecundang. Jangan sobat ngulik ini jadi pecundang ketika pulang. Jadi ketika pulang dihina, tidak boleh menyerah. Sobat ngulik harus semangat, harus menjadikan mereka yang mengejek itu menjadi pecundang. Ini sakit hatinya itu masih kerasa sampai sekarang sebetulnya. Jadi harus semangat. Intinya ketika di awal banyak cibiran, banyak orang menganggap kenapa nggak kerja di perusahaan saja gajinya lebih mahal dan lain sebagainya. Itu awal-awal itu biasanya kayak gitu. Tahun pertama, yang tahun ketiga biasanya perusahaan itu sudah mulai menghasilkan uang. Nah, yang berat itu menjaga persatuan dan membagi keuangan secara adil. Itu yang berat. Jadi ketika menjadi pemimpin, sebaiknya membagi keuangan secara adil. Yang kedua juga mendahulukan kepentingan karyawan kita. Kadang kita harus ngalah. Nah, dulu kita pernah 3 tahun itu tidak gajian, tapi karyawan kita yang gajian. Jadi di awal-awal itu memang berat, tapi insya Allah ketika semakin berat, maka semakin dekat dengan kemudahan. Jadi semakin gelap malam, semakin dingin malam itu, maka semakin dekat dengan pagi yang terang dan hangat. Mungkin itu semangat dari saya. Oke, Wah, silakan. Masya Allah. Masya Allah, semangatnya keren banget nih buat kita, tentunya dan sobat ngulik semua ya, bahwa kita harus membuktikan nih, apa yang kita lakukan ini adalah benar, ya buktikan gitu ya kepada orang-orang yang ngejudge kita negatif gitu ya. Nah, terus juga kuncinya ya jujur, adil, kerja keras juga harus jadi kunci di dalam menjalankan bisnis. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kan telah menyinggung dari manajerial sumber daya manusianya. Nah, untuk lingkungan kerja nih Pak, lingkungan kerja seperti apa yang diterapkan di perusahaan Bapak? Kalau lingkungan kerja kita karena mayoritas di kandang, kalau itu di gudang pakan. Kalau di kandang kita kerja di kandang itu berat-berat ringan. Maksudnya berat-berat ringan seperti ini. Kan ngasih pakan, setelah ngasih pakan meriksa domba, setelah meriksa domba
mungkin nyukur, ngobati kayak gitu. Nah, kelihatannya itu ringan, tapi padahal apa itu kita itu harus 24 jam istilahnya. Ketika jam 12 malam tahu-tahu dombanya melahirkan gitu. Nah, itu harus siap siaga. Jadi untuk pegawai kandang, karyawan kandang, manajer kandang, kita harus punya orang-orang yang benar-benar mencintai ternak. Karena ketika tidak mencintai ternak itu banyak yang mundur. Banyak karyawan kita yang mundur di kandang gara-gara memang basicnya tidak mencintai ternak. Dan yang bisa mencintai ternak itu biasanya bertahan lama sampai punya kandang sendiri malahan. Jadi kalau di kandang itu problemnya itu kita perlu mencari orang-orang yang mencintai ternak. Yang kedua di pabrik pakan yang dibutuhkan adalah orang yang pertama dia itu punya kemampuan dalam bidang apa itu pencatatan yang baik, terus komunikasi yang baik karena untuk bahan pakan ini kegiatannya dengan kuli-kuli kasar dan lain sebagainya sehingga mereka harus bisa menyatu dengan orang-orang tersebut. Untuk di bagian limbah, pengolahan limbah ya kita harus siap dengan apa itu namanya preman dan lain sebagainya karena memang ya kegiatannya ketika pengolahan limbah itu eh, walaupun penghasilannya banyak harus orang yang berani, jangan intinya apa itu tidak boleh gampang ngejudge orang itu jelek gitu. Kita harus ngajak ngobrol dengan baik, ngajak ngopi bareng istilahnya. Jadi untuk yang di tempat-tempat kita itu rata-rata ya karena menggunakan apa itu namanya istilahnya fisik, kerja fisik. Jadi sumbunya pendek gitu. Jadi perlu di manajemen dengan sesuatu yang tegas tapi penuh perasaan itu. Contohnya jam segini harus melakukan ini yang harus dipenuhi. Contohnya buat pakan harus 1 ton dalam 1 jam. Tapi kita juga kasih reward kalau ketika dapat sesuai gitu. Dan harus sabar ketika ngomong dengan teman-teman yang memang pekerjaannya pekerjaan kasar. Karena mereka lebih omongannya itu kadang berbeda dengan yang berpendidikan. Nah, kita harus siap. Mungkin itu aja sih. Oke, jadi gak cuman di fokus di pekerjaan aja, kita juga harus passion ya Pak di bidang yang kita apa yang jadi pekerjaan kita. Terus kita juga harus kayak punya attitude dan juga manner dan kayak kita juga harus menyesuaikan nih kita lagi ngobrol sama siapa gitu ya Pak kurang lebih yang aku tangkap. Oke, mungkin terakhir mungkin eh hampir pertanyaan terakhir, mungkin apa aja kriteria khusus atau syarat tertentu, buat, menjadi bagian dari perusahaan Bapak? Karena siapa tahu aja nih ada sobat ngulik yang tertarik buat gabung di perusahaan Bapak. Untuk yang pertama, bagi sobat ngulik yang ingin bergabung di PT Agrabis Malasio, yang pertama yang kami inginkan adalah orang yang jujur. Jujur, insya Allah dengan kejujuran kita nanti bisa mendapatkan banyak hal. Yang kedua, open minded, karena di sini kita harus terbuka dengan pola pikir banyak orang. Dan kita harus bisa mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada bertindak. Terkadang kita harus banyak banyak apa itu namanya mendengarkan keluh kesah karyawan karena kita banyak berhubungan dengan petani dan banyak juga berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip kasar dan pendidikan dari teman-teman ya ada memang di sini di APIS itu yang sampai master, sampai dokter ada, tapi juga ada juga yang hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP, jadi harus bisa berinteraksi dengan baik. Yang selanjutnya adalah yang ingin gabung di APIS ya harus siap dengan apa ya namanya tekanannya bukan hanya dari kerjaan tapi tekanannya lebih banyak dari sumber daya manusia yang sangat beragam. Mungkin itu ya yang bisa saya share pada teman-teman para Oke sahabat nih, ngulik.
Iya, kepada sobat ngulik nih yang mau atau berminat banget di perusahaan Bapak boleh diikuti kriteria-kriteria tadi. Nah, terakhir nih Pak, boleh di-share tips and trick buat kita dan sobat ngulik agar percaya diri nih dalam mendirikan dan memimpin perusahaan sehingga sukses dan go internasional seperti perusahaan Bapak. Yang pertama, jujur. Yang kedua, kita harus pantang menyerah. Intinya semakin gelap malam dan semakin dingin malam, maka semakin dekat dengan pagi yang cerah dan hangat. Kita harus yakin bahwa cobaan-cobaan itu adalah salah satu cara untuk membuat kita makin pinter, makin paham tentang apa arti kehidupan. Dan sebuah persahabatan dan janji itu hal yang lebih mahal daripada uang dan segalanya. Mungkin itu yang bisa saya jadikan istilahnya motivasi. Dan motivasi yang terakhir dari saya itu jadikan batu lompatan itu jadikan batu sandungan sebagai batu lompatan. Jadi kalau diejek orang, terima kasih saya sudah diejek, berarti saya harus mengalahkan Anda, membuktikan bahwa omongan Anda salah. Jadi jangan pernah ketika diejek kita menyerah. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang mengejek karena mereka telah memberikan semangat kepada kita. Mungkin itu dari saya. Oke, kayaknya Pak Tekad ini positif vibes banget ya orangnya dan kayak selalu menyerap energi-energi negatif menjadi energi positif. Biar nantinya kita juga dapat feedback yang positif ya Pak. Dan kita juga jangan sampai nih teman-teman sobat ngulik jadi down atau mungkin jadi overthinking karena omongan orang lain. Jadi kita harus bisa ngatur diri sendiri dan jangan kayak terpengaruh dari kata-kata atau mungkin dari eksternal gitu ya Pak. Oke, Isma. Oke Sobat Ngulik, gak kerasa nih udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Pak Tekan. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa bermanfaat nih. Mulai dari fun fact ya bahwa domba Indonesia itu kalau dijual ke luar negeri, wah cuannya lebih gede gitu ya. Terus juga motivasi-motivasi yang Bapak Tekan berikan kepada kita dan Sobat Ngulik. Sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Tekan yang sudah bersedia untuk sharing di episode kali ini dengan topik bisnis peternakan go internasional, why not bersama aku, Tania, dan juga Sobat Ngulik semuanya. Terima kasih banyak ya Pak untuk kesempatan yang luar biasa. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya ya Pak. Amin, insyaallah. Oke, Sobat Ngulik, jangan lupa follow dan dengarkan jangan lupa follow dan juga dengarkan podcast dari Future Stars IPB di Spotify yang pastinya menginspirasi dan juga banyak manfaatnya ya. Tapi buat kalian yang nggak punya Spotify atau mungkin Spotify-nya nggak premium nih, jangan khawatir karena kita juga ada podcast, yaitu Ngopi Podcast di YouTube-nya Center of Management IPB. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Aku Tania dari Center of Management IPB dan rekan aku Isma dari Future Star IPB pamit undur diri and see you in the next episode. Dadah. ya. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!